Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Wang Lin ragu-ragu sejenak dan segera meningkatkan kekuatan energi spiritualnya dan alam jinnya untuk menghapus kekuatan jiwa sosok misterius itu. Waktu perlahan berlalu, meskipun kekuatan jiwa pada tas penyimpanannya perlahan menghilang, namun dengan kecepatan ini, maka dia akan membutuhkan beberapa ratus tahun untuk menghilangkannya sepenuhnya. Wang Lin mulai merenung sejenak, matanya berbinar saat dia mendapatkan sebuah ide. Tetapi ini belum waktunya untuk mewujudkan rencana itu. Dia tahu bahwa dia kekurangan waktu dan segera berdiri. Matanya menjadi dingin saat dia melihat ke arah kota keluarga Teng. Teng Huaiyuan, aku datang. Dalam beberapa hari terakhir ini, hampir semua anggota keluarga Teng telah tiba di kota keluarga Teng. Mereka mengira itu satu-satunya tempat yang aman. Teng Huaiyuan melihat semua anggota keluarga Teng yang berkumpul di sini dan hatinya menjadi lebih rumit. Dia tahu Wang Lin pasti sudah dalam perjalanan ke sini. Seluruh kota keluarga Teng berada dalam keadaan panik. Setelah anggota keluarga Teng memasuki kota keluarga Teng, mereka segera menemukan alasan mengapa leluhur Teng tidak keluar untuk membunuh orang tersebut. Faktanya, bukannya dia tidak ingin keluar, tetapi area 10.000 km di sekitar kota keluarga Teng dikelilingi oleh pembatasan yang hanya memperbolehkan orang masuk tetapi tidak bisa keluar. Akibatnya, kepanikan menyebar ke seluruh kota. Pada saat yang sama, rumor tentang pembunuh misterius menyebar ke seluruh keluarga Teng. Hampir setiap anggota keluarga Teng berspekulasi tentang balas dendam macam apa yang dimiliki orang misterius ini terhadap keluarga Teng, sehingga membuatnya ingin memusnahkan seluruh keluarga Teng. Berbagai versi cerita tersebar di kalangan anggota keluarga Teng. Bahkan ada beberapa versi yang sangat mendekati kebenarannya. Meskipun Teng Huaiyuan berusaha menghentikan rumor tersebut, namun dalam keadaan panik, hal itu bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan olehnya. Lambat laun, ketakutan di kalangan keluarga Teng menjadi semakin parah. Saat ini adalah hari ke-9 setelah pembunuhan keluarga Teng dimulai. Di seluruh negara jauh, lokasi yang sebelumnya ditempati oleh anggota keluarga Teng sekarang telah kosong. Mereka semua melarikan diri ke kota keluarga Teng. Tampaknya ini adalah hari di mana keluarga Teng akan musnah. Bahkan ratusan tahun dari sekarang, ketika orang-orang di negara jauh berbicara tentang hari ini, maka mereka akan terkejut. Hari ini adalah hari di mana seluruh keseimbangan kekuatan di negara jauh berubah. Itu juga merupakan hari di mana sungai darah mengalir di negara jauh. Selain itu, hari ini juga merupakan hari di mana semua orang di negara jauh mendengar nama Wang Lin, seorang pemuda berambut putih yang menyebabkan hati semua orang menjadi dingin. Pada saat yang sama juga, nama Wang Lin akan menggantikan Pun Nanji sebagai kekuatan nomor 1 di negara jauh. Hari ini, puluhan ribu kilometer dari kota keluarga Teng, Wang Lin terbang menaiki binatang nyamuknya. Meskipun tubuh di belakangnya mulai membusuk, namun di bawah pengaruh tekniknya, kepala-kepala mereka tetap dalam kondisi sempurna. Ini karena Wang Lin telah berjanji untuk membangun menara dari kepala anggota keluarga Teng. Wang Lin bergerak tidak terlalu cepat. Dia terus memandang ke arah kota keluarga Teng dengan mata penuh niat membunuh dan penyesalan. 400 tahun yang lalu, dia dipaksa oleh Teng Huaiyuan untuk menghancurkan dirinya sendiri dan hampir mati.
Pada hari ini, 400 tahun kemudian, dia kembali dengan niat membunuh yang mengerikan. Wang Lin melompat turun dari binatang nyamuk 10.000 kilometer dari kota keluarga Teng. Dia dengan dingin menatap kota keluarga Teng. Kemudian dia perlahan-lahan mengambil urat naga dan membaringkan setiap tubuh di tanah. Dia segera memotong kepala mayat-mayat ini. Tindakannya bersih dan tanpa ampun. Segera sejumlah kepala menumpuk di hadapannya. Mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda-beda, tetapi ada satu kesamaan, yaitu keengganan dan ketakutan di setiap wajahnya. Saat kepala-kepala itu menumpuk, kebenciannya semakin bertambah. Angin dingin mulai menerpa di sekitarnya, dan bahkan langit tampak agak gelap. Sebuah menara besar yang terbuat dari kepala manusia perlahan-lahan mulai tumbuh. Ini adalah menara yang hanya terbuat dari kepala anggota keluarga Teng. Siapapun yang melihatnya akan mengalami keterkejutan. Setelah selesai melakukannya, Wang Lin perlahan berjalan menuju pembatasan yang mencakup radius 10.000 km kota keluarga Teng. Teng Huaiyuan, aku Wang Lin ada di sini. Hari ini tidak ada seorang pun yang akan hidup. Aku tidak akan berhenti sampai aku mati. Sebuah suara yang dingin ditransmisikan ke kota keluarga Teng. Pada saat yang hampir bersamaan, beberapa anggota keluarga Teng memperhatikan menara raksasa yang terbuat dari kepala. Lambat laun, semakin banyak orang yang melihat menara tersebut dan ketakutan langsung menyebar di seluruh kota keluarga Teng. Saat ini Teng Huaiyuan berdiri di atas tembok bagian dalam dengan wajah muram. Di sisinya ada 4 orang. Ini adalah 4 kultivator Nesensol terakhir yang tersisa dari keluarga Teng. Keempatnya segera menghilang di bawah perintah Teng Huaiyuan. Ketika muncul kembali, mereka sudah berada 1000 kaki dari Wang Lin. Mereka dengan cepat mengambil harta sihir mereka dan menggunakannya untuk melawan Wang Lin. Meskipun Wang Lin tampak tenang, ada sedikit kekecewaan di hatinya. Hari ini dia akan melampiaskan kemarahannya selama 400 tahun terakhir. Hari ini dia akan menjadi orang gila yang haus darah. Tanpa ragu-ragu, saat 4 kultivator Nesensol muncul, alam ji milik Wang Lin langsung bergerak. Berkat serangkaian sambaran petir merah, keempat kultivator Nesensol mengeluarkan raungan bahkan sebelum bisa menggunakan harta sihir mereka. Alam ji membentuk sangkar dan akan membunuh 4 kultivator Nesensol. Pada saat yang sama, Wang Lin bergegas masuk ke dalam kandang. Tangannya bergerak seperti pisau dan memenggal kepala 2 orang. Kemudian menendang kepalanya ke arah menara. Tampak darah menyembur seperti air mancur dan menyebar ke seluruh tanah. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan pedang terbang muncul di tangannya. Semua ini terjadi dengan sangat cepat, hampir dalam sekejap. 2 dari 4 orang telah tewas, 2 lainnya terjebak di dalam kandang dan tidak mampu melawan. Dipenuhi dengan kebencian yang kuat, Wang Lin berteriak, "Bunuh!" Kandang alam ji menutup dan memotong 2 kultivator Nesensol yang tersisa. Namun di bawah kendali Wang Lin, kepala mereka tetap utuh dan menara kepala memperoleh 2 kepala lagi. Setelah membunuh 4 orang, Wang Lin berdiri tegak sambil memandang ke arah Teng Huaiyuan dengan senyuman kejam. Saat melihat senyuman itu, hati Teng Huaiyuan menjadi sangat dingin. 4 kultivator Nesensol dengan mudah dibunuhnya. Tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Wang Lin ini? Kulit kepala Teng Huaiyuan kesemutan. Dia merasa asumsinya sebelumnya salah. Pembatasan di sekitar kota tidak ditetapkan oleh orang lain, tetapi oleh Wang Lin. "Teng Huaiyuan, aku di sini.
Mata Wang Lin dipenuhi kebencian, tetapi tindakannya sangat tenang. Dia bahkan tampak tersenyum. Saat dia berbicara, tangan kanannya terulur dan berubah menjadi tangan raksasa. Dia menyapu seluruh kota dan menangkap lebih dari selusin orang yang berteriak ketakutan. Di antara orang-orang ini ada laki-laki dan perempuan. Saat kata-kata Wang Lin keluar, dia meremas dengan tangannya dan seluruh tubuh mereka meledak. Hanya menyisakan kepala mereka yang utuh. Darah menetes ke seluruh kota keluarga Teng. Satu tetes bahkan mendarat di wajah Teng Huaiyuan yang membuatnya gemetar. Sekarang menara kepala memperoleh 19 kepala lagi. Wang Lin, niat membunuh yang sangat besar terpancar dari Teng Huaiyuan. Dia melambaikan tangannya. Tiba-tiba sebuah bendera jiwa muncul di genggamannya. Dengan ayunannya, bendera itu mengeluarkan gas yang kemudian berubah menjadi tengkorak raksasa. Saat berikutnya, tengkorak itu mengaum dan menyerbu ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia menampar tasnya dan mengeluarkan bendera jiwanya. Dia mengibarkan bendera dan ribuan jiwa yang berteriak melayang keluar. Teng Huaiyuan, saat itu kamu mengancamku dengan jiwa keluargaku. Hari ini aku akan membalasmu dengan cara yang sama. Kamu dapat melahapnya sebanyak yang kamu suka. Ini akan menjadi kerugian besar, tetapi aku tidak akan patah hati karenanya. Suara Wang Lin terdengar membosankan, tetapi saat berbicara dia melambaikan tangan kanannya dan lebih dari 100 jiwa anggota keluarga Teng melayang ke udara. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, itu hanya sia-sia. Kali ini Teng Huaiyuan mengeluarkan suara gemuruh sambil melambaikan tangannya dan hembusan angin aneh bertiup, mencoba memotong teknik Wang Lin. Saat melihatnya, Wang Lin hanya mencibir, kemudian alam jinnya ditembakkan. Saat itu terjadi, angin aneh mulai menghilang. Wang Lin mengepalkan tangan kanannya dan lebih dari 100 orang meledak. Seketika terlihat darah menghujani dari langit. Kali ini tidak ada satupun anggota keluarga Teng yang mampu menahan ketegangan seperti ini. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya pertama kali, tetapi semua orang menyebarkan pedang terbang mereka ke segala arah. Wang Lin tampak tersenyum kejam. Dia mengarahkan jarinya ke udara dan ribuan jiwa keluarga Teng menyerang anggota keluarga Teng yang melarikan diri untuk melahap mereka. Tubuh Teng Huaiyuan langsung bergerak. Dia mengatupkan giginya dan mengibarkan bendera emasnya. Saat berikutnya, tengkorak emas berubah menjadi lebih dari 1000 tengkorak dan menyerang jiwa-jiwa itu. Hati Teng Huaiyuan sangat terluka. Ini tidak berbeda dengan membunuh anggota keluarganya sendiri. Saat ini, tubuh Wang Lin menghilang dan muncul kembali di samping anggota keluarga Teng yang melarikan diri. Sosok ini hanya berada di lapisan ketiga kondensasi Qi. Baru 3 hari yang lalu, dia merasa bangga diberi nama Teng. Sekarang dia berharap tidak ada hubungannya dengan keluarga Teng. Namun dia tidak pernah punya kesempatan itu. Hal terakhir yang dilihatnya adalah pemuda berambut putih yang menimbulkan ketakutan di hatinya. Saat berikutnya, sebuah tangan dingin meraih lehernya dan menghancurkannya. Setelah membunuh 1 orang, Wang Lin menghilang dan muncul kembali di samping anggota keluarga Teng lainnya. Meskipun orang ini adalah gadis yang sangat mempesona, bagi Wang Lin dia hanyalah mati. Meskipun orang ini adalah gadis yang sangat mempesona, bagi Wang Lin dia hanyalah orang mati. Wang Lin tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena dia perempuan. Bagaimanapun, keluarga Teng tidak bisa hidup di dunia yang sama dengan keluarga Wang. Setelah meremukkan lehernya, Wang Lin menghilang lagi. Teng Huaiyuan meraung dan menyerang ke depan.
Namun dia sedikit lebih lambat dari Wang Lin. Jadi setiap kali dia mencoba mencegah Wang Lin, dia hanya melihat keluarga Teng kehilangan anggota lainnya. Situasi menyaksikan anggota keluarganya sendiri mati satu persatu, sementara dia tidak dapat melakukan apapun, membuat Teng Huaiyuan semakin marah. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Wang Lin muncul di samping seorang anak laki-laki. Ini adalah cucu generasi ketujuh yang dia saksikan tumbuh dewasa. Tidak! Mata Teng Huaiyuan memerah dan dia menyerang ke depan. Wang Lin dengan dingin menatap Teng Huaiyuan yang sedang menyerbu ke arahnya. Dia segera menekan tangannya ke dahi anak laki-laki itu. Dia hanya memandang Wang Lin dengan kebencian saat Wang Lin mengirimkan energi spiritual ke tangannya yang menyebabkan anak laki-laki itu meledak berkeping-keping. Di kehidupanmu selanjutnya, jangan beri nama Teng. Setelah Wang Lin selesai membunuhnya, dia menghilang lagi. Teng Huaiyuan menatapnya dengan tercengang saat melihat darah dari cucunya. Lalu dia mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Wang Lin! Tubuh Wang Lin muncul kembali 1000 kaki jauhnya lalu berkata, apakah itu sakit? Saat itu kamu membunuh keluargaku, hatiku juga sakit. Setelah mengatakannya, dia secara acak menampar udara dengan tangan kanannya dan salah satu anggota keluarga Teng yang melarikan diri dengan panik berubah menjadi bubur. Melihat ini, Teng Huaiyuan dengan galak meraung. Aku membunuh seluruh keluargamu karena kamu membunuh cucuku Teng Li. Omong kosong, apakah hanya keluarga Tengmu yang diperbolehkan membunuh orang? Tidak bisakah orang lain melakukan hal yang sama? Wang Lin segera tertawa dingin sambil menampar tas penyimpanannya dan lebih dari 10 pedang terbang keluar. Sekali lagi, puluhan orang lainnya meninggal sebelum Teng Huaiyuan dapat bertindak. Teng Huaiyuan menggenggam tangannya lalu mengibarkan benderanya dan semua tengkorak emas terbang menuju Wang Lin. Sementara itu, Wang Lin memegang tas penyimpanannya dan bendera jiwanya muncul di tangannya. Mata Wang Lin berbinar saat dia berkata, Teng Huaiyuan, bagaimana kamu menemukan kampung halamanku? Ekspresi Teng Huaiyuan berubah saat dia menatap Wang Lin dengan kebencian yang mendalam dan berkata, kamu tidak akan pernah tahu. Wajah Wang Lin tenggelam saat mendengarnya. Ketika dia menggerakkan tangannya, lebih dari 100 anggota keluarga Teng yang berteriak saat mereka meninggal. Apakah kamu akan berbicara? Teng Huaiyuan menampar tas penyimpanannya dan pedang raksasa kuno terbang keluar. Dia segera menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan darah segar. Seluruh tubuhnya tampak lebih lemah setelahnya, tetapi pedang besar itu mulai bersinar dan terbang menuju Wang Lin seperti kilat. Saat pedang raksasa itu terbang, alam ji miliknya bergerak. Seketika, serangkaian sambaran petir merah ditembakkan dan mengelilingi pedang dalam sekejap. Setelah serangkaian suara retakan, pedang raksasa itu perlahan patah. Pada akhirnya, pedang raksasanya berubah menjadi debu. Wang Lin meraih tasnya dan mengeluarkan beberapa nesensol yang dia dapatkan dari anggota keluarga Teng. Dia segera mengkonsumsinya untuk memulihkan energi yang terpakai dengan cepat. Teng Huaiyuan menatap dengan heran ke tempat pedang itu menghilang dan dirinya tiba-tiba berubah menjadi lebih tua. Wang Lin membentuk segel dengan tangan kanannya. Dia menekannya di dahinya dan iblis Suligo serta iblis ketiga dengan cepat terbang keluar. Di bawah komando Wang Lin, mereka mengeluarkan raungan gembira dan menyerang anggota keluarga Teng. Dalam sekejap mata, beberapa orang berteriak dengan sedih saat mereka meninggal. Setiap teriakan yang terdengar menyebabkan tubuh Teng Huaiyuan bergetar. Apakah kamu akan berbicara? Suara Wang Lin terdengar sedingin es. Teng Huaiyuan menarik nafasnya dalam-dalam dan menutup matanya.
Wajah Wang Lin tetap dingin dan dia bahkan tidak melihat ke arah Teng Huaiyuan saat tangannya membentuk segel, kemudian mengirimkan pembatasan lagi yang mengelilingi kota keluarga Teng. Orang-orang yang berhasil mencapai pembatasan melihatnya dengan putus asa. Saat ini, anggota keluarga Teng terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok benar-benar menyerah, sementara mata orang-orang di kelompok lain menjadi merah dan mereka menyerang Wang Lin dengan harta sihir mereka seperti ngengat. Saat ini semakin banyak anggota keluarga Teng yang menyerang Wang Lin, namun setiap kali mereka berada dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin, mereka akan terkena pembatasan dan tubuh mereka akan meledak yang menimbulkan hujan darah yang jatuh ke tanah. Jeritan menyedihkan keluarganya terdengar di telinga Teng Huaiyuan. Tubuhnya bergetar hebat dan hatinya dipenuhi kesedihan. Dia ingin melawan, tetapi bahkan harta ajaib yang diberikan oleh negara kultivasi peringkat tinggi tidak ada gunanya. Saat ini penampilan Teng Huaiyuan menjadi semakin tua. Dia tidak lagi memiliki kulit megah seperti dulu. Satu-satunya yang tersisa hanyalah seorang lelaki tua yang tidak bisa berbuat apa-apa saat menyaksikan keluarganya meninggal. "Aku akan berbicara." Teng Huaiyuan mengungkapkan kebencian yang mendalam di matanya saat dia menatap Wang Lin. "Karena keluarga Tengku telah mengalami bencana seperti ini, maka tidak ada yang bisa melarikan diri juga. Saat itu, Gao Qiming dari sekte Piao Miao lah yang menggunakan keterampilan perhitungan surga membantuku menemukan keluarga Wang. Itu dia, pergi temukan dia. Dia adalah leluhur pertama dari sekte Piao Miao. Kata-katanya adalah hukum di sekte Piao Miao." Gao Qiming. Wang Lin menatap Teng Huaiyuan. Tidak masalah apakah Teng Huaiyuan berbohong atau tidak, namun Wang Lin akan ingat nama ini. Ketika melihat Teng Huaiyuan lagi, tiba-tiba matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bersamaan dengan tangannya bergerak, batasan juga perlahan menyusut dan tiba-tiba mulai menutup lebih cepat. Jarak yang awalnya 10.000 km sekarang menjadi hanya beberapa kilometer. Selama proses tersebut, banyak orang meninggal yang bahkan tidak mampu mengeluarkan teriakan. Pada saat yang sama, kepala-kepala itu terbang satu demi satu karena pengaruh suatu kekuatan misterius dan mendarat di menara kepala, sehingga menara itu sekarang sangat tinggi dan menyentuh langit. Pada titik ini, semua orang di keluarga Teng kecuali Teng Huaiyuan telah meninggal. Di tanah, darah mengalir seperti sungai dan tercium bau darah yang kental di udara. Sambil menatap dengan pemandangan di hadapannya, Teng Huaiyuan tiba-tiba mulai tertawa. Tawanya dipenuhi kesedihan saat dua aliran air mata mengalir di pipinya. Wang Lin dengan tenang memandang Teng Huaiyuan. Setelah sekian lama, Teng Huaiyuan menarik nafasnya dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya ke arah Wang Lin. Suaranya dipenuhi rasa marah ketika dia berkata, "Bagus, bagus. Mulai sekarang, dendam antara keluarga Wangmu dan keluarga Tengku telah hilang. Aku membunuh seluruh keluargamu dan kamu membunuh keluargaku. Itu karma. Sungguh, Wang Lin, kamu bisa membunuhku sekarang." Wang Lin segera mengangkat tangannya. Jarinya memancarkan cahaya keemasan. Dia menggerakkan energi spiritual di tubuhnya untuk berkumpul di ujung jarinya. Tetapi pada saat itu, suara gemuruh yang keras terdengar dari kejauhan. "Berhenti!" Mendengar suara tersebut, Teng Huaiyuan langsung mengenali bahwa itu adalah Pun Nanji. Dia menjadi bersemangat dan tahu bahwa dia mungkin mempunyai kesempatan untuk melewati hari ini. Pandangannya terhadap Wang Lin sekarang berubah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Keinginannya untuk hidup tiba-tiba muncul. Jika dia memiliki sedikit kesempatan untuk hidup, maka dia tidak akan membiarkan dirinya terbunuh dengan mudah. Jika dia bertahan hari ini,
maka dia harus menemukan cara untuk mencapai tahap formasi jiwa, tidak peduli apapun resikonya, sehingga dia bisa membunuh Wang Lin sekejam mungkin untuk membalas dendam. Namun dia terlalu mengandalkan Punanji dan meremehkan Wang Lin. Bagaimanapun, kekuatan jiwa Wang Lin sama kuatnya dengan seorang kultivator formasi jiwa. Saat Punanji muncul, Wang Lin menjentikkan cahaya keemasan di dahinya ke dahi Teng Huaiyuan dan langsung membunuhnya. Memang seperti yang dikatakan Teng Huaiyuan, balas dendam antara keluarga Teng dan keluarga Wang telah hilang. Pada akhirnya, keluarga Teng telah sepenuhnya musnah dari dunia ini. Saat berikutnya, sosok Punanji tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia melihat semua darah di tanah, kemudian pada tubuh Teng Huaiyuan yang wajahnya baru saja mendapat sedikit keinginan untuk hidup. Dan akhirnya dia berada di menara kepala. Melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Dia tidak ragu membentuk segel dengan tangannya. Kemudian sinar cahaya hijau dan merah keluar dari tas penyimpanannya. Namun ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia menatap Punanji dan berkata, "Kamu terlambat." Punanji memandang Wang Lin dengan keterkejutan di matanya. Setelah melihat Wang Lin dengan lebih seksama, dia akhirnya berkata, Kamu adalah murid dari sekte Heng Yue." Wang Lin memandang Punanji dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, alam jinya melesat keluar. Namun saat sambaran petir merah tiba di hadapan Punanji, ada cahaya hijau dan merah yang membentuk perisai di hadapannya. Saat alam jinnya mendarat, kedua cahaya bersinar terang. Pada akhirnya, kedua cahaya tersebut memblokir alam ji, tetapi cahayanya menjadi sangat redup. Melihat ini, ekspresi Punanji langsung berubah drastis. Tanpa membuang waktu, dia menggigit ujung lidahnya dan mengalirkan darah ke cahaya hijau dan merah. Punanji segera menunjuk ke arah Wang Lin dan berteriak, "Pergi!" Tiba-tiba cahaya hijau dan merah melesat ke depan. Ruang di sekitar mereka terkoyak saat mereka bergerak. Tangan kanan Wang Lin juga menunjuk ke depan dan semua bendera pembatasan keluar dalam bentuk naga untuk menghentikan cahaya hijau dan merah. Namun kekuatan cahaya hijau dan merah sangat tinggi sehingga pembatasannya hanya mampu memperlambatnya sedikit, bukan menghentikannya. Mata Wang Lin berbinar saat alam ji miliknya muncul lagi. Sasarannya bukanlah cahaya hijau dan merah, melainkan Punanji. Ekspresi Punanji berubah drastis saat Punanji menghadapi situasi hidup dan mati. Sebuah tangan raksasa muncul entah dari mana dan menyambar petir alam ji. Tangan itu meremasnya dengan ringan dan sambaran petir merah itu hancur. Tetapi di saat yang sama, tangan raksasa itu bergetar dan mengeluarkan erangan. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian mewah dengan perut agak gemuk muncul di hadapan Punanji. Dia memandang Wang Lin dan terkejut, tetapi segera menunjukkan ekspresi ekstasi dan berkata, "Jadi itu kamu?" Setelah mengatakannya, dia segera menggerakkan tangannya ke cahaya hijau dan merah. Itu dengan cepat kembali dan terbang ke sekitarnya. Setelah pria parubaya itu muncul, Punanji sedikit santai. Dia segera membungkuk dan berkata, "Salam Tuan Utusan." Meski Punanji sangat rileks, namun kulit kepalanya masih terasa kesemutan. Dia tidak tahu harta ajaib apa petir merah itu. Tetapi ketika harta itu mendekat, dia merasa seperti bisa mati seketika. Perasaan bahaya itu adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari medan perang asing sebelumnya. Dia tidak ragu bahwa jika Tuan Utusan itu tidak muncul, maka dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Dia memandang Wang Lin lagi dengan rasa takut yang mendalam dan juga rasa penyesalan.
Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.